Pemirsa, kami kembali terhubung dengan kami Unibar yang berada di lokasi kecelakaan beruntun 10 mobil di Tol Pejagaan Pemalang. Langsung saja Unibar, bisa Anda gambarkan lagi seperti apa situasi terkini di lokasi kecelakaan? Ya, ini satu persatu kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Tol Pejagaan kilometer 252 ini sudah mulai dievakuasi oleh tim darat dari PPR Pejagaan Pemalang Torot menuju pintu Tol Pejagaan. Saat ini masih ada sekitar 3 kendaraan yang mengalami rusak ringan dan berat yang belum terevakuasi. Anissa. Unibar, boleh Anda tunjukkan seperti apa proses evakuasinya saat ini? Baik. Ini satu kendaraan yang juga korbannya meninggal dunia, ini sudah berhasil dievakuasi dan mulai ditarik oleh derek Pejagaan Pemalang menuju Tol Pejagaan. Ini adalah kendaraan yang tempat yang ditumpangi oleh korban tewas. Di mana letak kendaraan itu ketika kecelakaan terjadi, Unibar? Ya, posisi mobil sedan ini berada di belakang truk box, kemudian dia menabrak dari arah belakang, kemudian ditabrak oleh kendaraan lain. Baik, Unibar, baik, kecelakaan ini mobil yang ada di depan Anda ini mobil keberapa? Ya, Nida. Unibar. Ya, saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh Satlantas Polres Brebes dan PPTR. Sementara arus lalu lintas pada saat evakuasi ada sedikit ketersendatan dari arah Jakarta menuju Semarang. Sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran semak belukar di samping tol ini sudah berhasil dipadamkan dan nampak cukup kuat. Oke, baik. Unibar, kecelakaan disebabkan oleh kebakaran alang-alang. Ini memang sengaja dibakar atau memang karena cuaca panas jadi terbakar? Ya, jadi beberapa hari terakhir ini memang di kawasan Pantura Brebes ini cuacanya kemarau ya, terik pada siang hari, kemudian semak belukar ini mengering. Kalau terkena puntung rokok sedikit saja sudah langsung terbakar. Dan ini adalah kejadian yang disebabkan oleh kebakaran semak belukar di ruas tol Pejagaan Pemalang. Anissa. Baik, terima kasih Unibar melaporkan langsung dari Brebes, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan. Pemirsa, seorang anak diperkosa berkali-kali dan dijual oleh keluarganya kepada pria hidung belang hingga menderita HIV hingga saat ini. Kasusnya saat ini masih berjalan dan kami akan berbincang dengan kuasa hukum korban Arianto Nazara dan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Bisa dengar saya? Baik, jelas Pak suaranya. Saya ke Pak Arianto Nazara dulu. Pak Arianto, saat ini seperti apa kondisi korban? Pak Arianto. Oh baik, Pak Arianto rupanya belum bergabung. Sudah ada Ibu Monika di sini sebagai psikolog. Saya ke Pak Aris Merdeka Sirait dulu. Pak Aris, apakah Anda mengikuti kasus ini dan seperti apa saat ini kondisi korban dari informasi yang Anda terima? Iya, jadi kami sudah mendapatkan berita sebelum mendapatkan laporan kami maksud sebelum ini diketahui oleh publik, karena kami memberikan perhatian pada saat kami atau saya ada di Medan. Sungguh memprihatinkan kondisinya, cukup memprihatinkan pula korban. Saya kira tim litigasi dan advokasi Komnas Perlindungan Anak sekarang sedang bekerja untuk melakukan pendataan atau mencari informasi yang tepat. Baik. Nah, tetapi yang terutama adalah memberikan layanan pendampingan pada korban. Baik Pak Aris, Ibu Monika tahan dulu sambungannya. Kita akan kembali pemirsa usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Anak perempuan berusia 12 tahun, JA, diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan keluarga dan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban diperkosa sejak tahun 2017 sejak ibunya berpisah dengan ayahnya dan memilih dengan sang pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama memperkosa korban. Usai ibunya meninggal, korban yang kemudian tinggal bersama sang nenek kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik neneknya. Derita korban tak berakhir sampai di sini, karena setelah tinggal bersama keluarganya yang lain, korban justru dijual ke pria hidung belang dan kembali menjadi korban kekerasan seksual. Kasus yang menimpa JA telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan kini masih dalam penyelidikan. Pelaporan dari korban sudah kami terima. Proses saat ini sedang berjalan. Terhadap korban sudah kami visum. Saat ini proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk juga diantaranya pemeriksaan para saksi. Mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya apabila mengetahui kaitannya dengan kejadian yang sedang terjadi. Akibat pemerkosaan berulang dan pelecehan seksual yang dialaminya, korban kini dinyatakan positif HIV. Sakit awalnya itu yaitu sakit perut, pada perutnya yang tidak kunjung sembuh. Jadi saya pertama kali itu saya bawa ke rumah sakit Karo dulu, cek BA, ternyata hasilnya semua itu bagus. Jadi saya bingung, apa yang saya mau lakukan lagi untuk Jessin karena sakitnya nggak kunjung sembuh gitu. Jadi saya bawa ke dokter Mitra Medika, rumah sakit Mitra Medika, saya buat pengecekan sampai cek yang terakhir adalah endoskopi. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada bulan April lalu nyatanya tak serta-merta membuat kasus kekerasan seksual menurun. Padahal dengan lahirnya UU TPKS, pidana untuk kekerasan seksual pada anak mestinya makin tajam. Namun sepertinya masih butuh waktu agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual bisa memihak pada korban dan memberikan efek jerak kepada pelaku. Kita lanjutkan dialog bersama Aris Merdeka Sirait dan juga Monica. Saya ke Ibu Monica. Ibu Monica, saat ini kalau misalnya Anda bayangkan memang anak ini sudah menerima kekerasan seksual sejak usia 6 tahun hingga saat ini usia 12 tahun. Berpindah-pindah keluarga namun tetap selalu menjadi korban kekerasan seksual oleh keluarganya. Bahkan terakhir dijual oleh salah satu anggota keluarganya. Seperti apa pemulihan yang bisa ia terima hingga akhirnya bisa masuk ke masyarakat? Pemulihan yang diterima ini bisa sangat panjang ya, karena memang durasi dan frekuensi intensitas pelecehan, kekerasan yang dialami ini sangat panjang. Jadi memang pemulihannya ini, membayangkannya saja sangat sulit karena pada anak-anak yang tidak mengalami korban kekerasan pun mereka yang memiliki rasa percaya diri rendah misalnya, ini melakukan pemulihannya saja menjadi hal yang sangat menantang. Apalagi jika anak ini mengalami kekerasan, terlebih kekerasan seksual, 1 kekerasan seksual, 2 berlangsung sudah sangat panjang, 3 dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi dia. Sehingga dampaknya menjadi berkali-kali lipat dan pemulihan psikologisnya ini bisa dibilang belum dapat kita prediksi berapa lamanya. Karena sangat tergantung dari lingkungan dia saat ini dan diri dia saat ini juga gitu. Pak Aris, kalau misalnya Anda menerima informasi kondisi korban, apakah masih memungkinkan untuk bisa direhabilitasi saat ini? Ya, jadi tim investigasi dan litigasi kita yang ada di Medan saat ini terus-menerus melakukan pendampingan, dan saya kira apa yang terjadi, yang dirasakan oleh korban saat ini cukup memprihatinkan sekali, karena ternyata menurut medis sudah positif HIV
Nah, penanganan HIV di Indonesia saja masih belum sempurna, apalagi ini dialami oleh anak-anak. Tapi lepas dari situ, saya berharap Poltabes Medan ya ini bisa menjerat pelaku-pelaku orang terdekat termasuk pacar dari ibunya ketika ibunya masih hidup, lalu keluarga terdekat adalah kakeknya lagi, maka ini bisa diancam dengan Undang-Undang 17 tahun 2016 dengan hukuman seumur hidup ya. Karena apa? Karena dilakukan oleh orang terdekat yang harus mengayomi, apalagi menjual ke hidung belang dan sebagainya. Saya kira ini yang menjadi fokus kita supaya anak-anak ini mendapatkan pelayanan medis untuk penyembuhan katakanlah HIV/AIDS yang dinyatakan positif, tetapi juga Komnas Perlindungan Anak akan memberikan tim psikolog ya bekerja sama tentu dengan Poltabes Medan, dan saya kira kita dalam waktu dekat nanti akan bertemu dengan korban supaya kita assessment apa yang akan dibutuhkan pendampingannya seperti yang disebutkan tadi, itu artinya penyembuhannya itu sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Jadi Komnas Perlindungan Anak nanti akan berkoordinasi dengan Poltabes Medan agar segera menangkap pelaku, baik itu pacar dari ibunya, mendiang ibunya, dan saya masih terus akan mencari dan mengejar orang tua ayah kandungnya yang disinyalir masih hidup karena hanya persoalan-persoalan ekonomi saja yang membuatnya. Saya kira itu yang ingin kita lakukan, dan saya besok akan segera mungkin ke Medan untuk melakukan koordinasi dengan pendamping atau pekerja-pekerja perlindungan anak di sana termasuk Poltabes Medan. Baik, Ibu Monika, kalau misalnya dilihat anak ini sudah mengalami kekerasan sejak usia dini, dioper-oper, Ibu dan bapaknya pun tidak memberikan perhatian yang cukup sebagai seorang orang tua. Ini sekarang dia harus hidup sama siapa untuk bisa akhirnya bisa normal? Siapa yang bisa merawat dia supaya nanti bisa melalui ini semua? Nah, untuk menentukan siapa yang bisa melakukan perawatan terhadap dia, tentunya perlu dilakukan assessment lebih lanjut juga. Siapa yang bisa melakukan pendekatan terhadap dia, siapa yang bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat ini, terutama adalah pemulihan kondisi fisik terlebih dahulu. Setelah itu, orang yang mendampingi juga perlu melakukan pemulihan psikologis. Melakukan pemulihan psikologis itu dimulai dari mana? Dari supaya si anak tumbuh rasa aman, rasa dicintai, bahwa traumanya ini, pengalaman buruknya ini tidak terulang. Siapa yang bisa melakukan? Tentu kita harus melakukan serangkaian proses assessment, bekerja sama juga dengan KPAI ya Pak Aris ya. Baik, Ibu Monika, sejauh ini apa yang membuat sesama anggota keluarga ini tega melakukan itu? Apalagi yang terakhir saat dirawat oleh keluarganya yang lain itu malah dijual. Ya, di dalam psikologi ada sebuah gangguan perilaku seksual yang kita sebut dengan pedofilia. Tapi di luar itu juga ada mungkin juga terjadi desakan ekonomi, itu juga bisa menjadi motif dari kejadian ini. Baik. Untuk mengetahui motifnya tentu harus kita gali lagi lebih lanjut. Baik, kita langsung bertanya, kebetulan sudah terhubung juga bersama kami kuasa hukum korban Bapak Arianto Nazara. Pak Arianto, kalau misalnya dilihat dari kondisi keluarga JA atau keluarga korban, apa sih yang sebenarnya menjadi motif utama hingga akhirnya anak ini sudah menerima kekerasan sejak kecil, kekerasan seksual? Baik, terima kasih. Untuk korban sendiri, ibunya tidak ada, sudah meninggal dunia, dan ayahnya tidak tahu di mana keberadaan sampai sekarang, sehingga korban tinggal sendiri bersama neneknya sendiri. Baik, anggota keluarga yang menjual ke pria hidung belang itu siapa, Pak Arianto? Sepengetahuan kita, waktu kami tanya kepada korban, yang kami duga adalah teman neneknya sendiri. Teman neneknya? Ya. Dalam kondisi neneknya tahu atau tidak, Pak? Waktu kita tanya sama neneknya,
dia tidak mengetahui. Baik, Pak Aris mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Aris langsung ke kuasa hukum korban, Pak Aris. Ya, saya kira saya berharap Komnas Perlindungan Anak mari kita mendorong dan bantu agar orang tua kandungnya yang saat ini seperti yang dikatakan Pak Arianto tadi bahwa masih disinyalir masih hidup, maka kita harus minta orang tuanya datang ke Medan untuk menemui korban. Yang kedua, Pak Arianto, saya berharap kita bisa berkoordinasi segera mungkin menangkap termasuk pacar dari mendiang atau almarhum ibu dari korban, lalu kakek nenek dan orang yang menjual mucikari yang kami tahu bahwa itu adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga dari adik neneknya itu, kakeknya itu yang menjual kepada atau katakan dijual untuk perbudakan seks yang dilakukan masih ada orang terdekat. Maka saya berharap selain dia dihukum maksimal 20 tahun tetapi bisa ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya agar bisa diancam hukuman seumur hidup. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh orang terdekat. Tapi yang terpenting termasuk 2 orang yang disinyalir pacar dari almarhum ibunya, kakek, mucikari dan sebagainya harus segera mungkin kita mendorong saling bahu-membahu agar Poltabes Medan segera menangkap dan menahan dengan menjerat Undang-Undang 17 tahun 2016 karena ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, keji dan biadab. Tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan Bung Arianto dengan para pekerja perlindungan anak termasuk perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Sumatera Utara. Jadi saya kira itu Pak Arianto, saya berharap besok kita akan bertemu untuk mendiskusikan itu, mencari langkah-langkah hukumnya termasuk bagaimana langkah-langkah strategis untuk pemulihan korban, untuk kita berharap bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Medan harus bertanggung jawab dan take over kasus ini karena anak ini adalah yatim piatu, apalagi dia positif HIV/AIDS, maka Dinas Kesehatan kita berharap akan take over kasus ini. Baik, Pak Arianto, terakhir seperti apa kondisi psikologis korban saat ini terkini? Untuk saat ini kondisi korban dalam keadaan baik, namun tetap dia dipantau oleh pihak komunitas Fortun untuk menjaga perawatannya. Tapi kalau psikolognya memang masih terganggu. Baik, Ibu Monika, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini setidaknya agar korban bisa berbicara secara normal, secara jelas dan secara baik untuk menceritakan seperti apa kronologis kasus yang menimpa dirinya? Ya, yang pertama yang bisa dilakukan tentu adalah membina kepercayaan pada si anak. Jadi saya menyarankan menghimbau bagi psikolog yang saat ini sedang berada di sana atau siapapun yang sedang ada di sana mendampingi anak untuk memulihkan kondisi psikologisnya, yang terpenting pada saat ini adalah berada di sampingnya terlebih dahulu. Walaupun anak tidak banyak merespon misalnya, dengan ada di sampingnya anak akan tahu bahwa orang ini peduli dengan dia, orang ini punya ketulusan dengan dia. Lambat laun anak akan mulai berbicara. Mungkin tidak berbicara tentang kasus yang terjadi, tapi dia akan berbicara mengenai apa saja yang ada di pikirannya dia, dan jika dia sudah mulai berbicara itu menunjukkan adanya progres, improvement bahwa si anak telah mengembangkan rasa aman, rasa percaya dengan sosok yang mendampinginya tersebut. Baik, terima kasih Bu Monika, Pak Arianto, Pak Aris Merdeka Sirait. Kita harap anak ini bisa secara psikologis bisa kembali normal dan kembali sehat meskipun telah mengidap HIV dan bisa kembali ke masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu telah bergabung bersama kami di iNewsroom.